Di sebuah garasi yang bersih dan rapi, tinggallah sebuah mobil kecil berwarna merah cerah. Namanya Milo Milo, bukanlah mobil biasa. Yososkara Purwarupa, prototype, dari sebuah proyek teknologi rahasia, dan ia memiliki kemampuan langka. Milo bisa berbicara. Namun kemampuan Milo ini datang dengan satu kekurangan. Ia sangat cerewet. Pemilik Milo adalah seorang arsitek muda bernama Ria. Ria sangat menyayangi Milo, meskipun kadang-kadang ia harus menahan sakit kepala akibat celotehan tanpa henti dari mobilnya. Selamat pagi, Ria. Hari ini jaketmu terlihat sedikit kusut di bagian kanan. Apa kamu punya janji penting? Jangan lupa kita harus mengisi bensin. Tangki kita seperti perut yang keroncongan sekarang. Sapa Milo dengan suara yang riang begitu Ria membuka pintu. Pagi, Milo, jawab Ria sambil menghela napas. Terima kasih untuk laporan fashion dan bahan bakar. Kita akan isi nanti. Mereka memulai perjalanan menuju kantor Ria. Begitu mereka melaju di jalan raya, kritikan Milo dimulai. Aduh, lampu lalu lintas ini lama sekali, merah. Kenapa lampu merah di persimpangan ini selalu memakan waktu 2 menit? Itu sudah 120 detik terbuang, Ria. Sabar, Milo. Ini aturan lalu lintas, ujar Ria sambil mencoba fokus. Pengemudi di sebelah kiri kita mengemudi terlalu dekat. Dia tidak menjaga jarak aman. Dan oh, Ria, lihat mobil van biru di depan. Spionnya terlihat tidak sejajar, itu bisa jadi bahaya. Ria hanya bisa tersenyum masam. Memiliki mobil yang bisa berbicara seperti punya asisten pribadi yang perfeksionis dan sangat cemas. Suatu malam, Ria sedang mengendarai Milo pulang setelah lembur. Jalanan sepi dan gelap. Ria merasa lelah dan matanya mulai memberat. Ria, kamu menguap lagi. Itu menguap yang ketiga dalam 5 hit text 2 menit terakhir. Kata Milo dengan nada yang kini terdengar serius. Kita harus menepi. Kamu tidak boleh mengemudi dalam kondisi mengantuk. Ingat, keselamatan nomor 1. Aku tahu, Milo, sebentar lagi sampai, jawab Ria mencoba menepis rasa kantuk. Tidak, kita berhenti sekarang. Suara Milo tiba-tiba berubah menjadi perintah keras. Dalam sepersekian detik sebelum Ria sempat bereaksi, Milo mengambil alih kontrol kendali. Mobil merah itu menyalakan lampu peringatan, mengurangi kecepatan, dan perlahan menepi ke bahu jalan, lalu berhenti total. Milo, kenapa kamu mengambil kendali? Tanya Ria kaget, kantuknya langsung hilang. Karena 82% dari kecelakaan fatal terjadi karena pengemudi mengantuk, dan aku tidak mau menjadi bagian dari statistik itu. Sekarang istirahatlah selama 15 menit. Aku akan mengaktifkan kunci pintu dan mode pengawasan, jawab Milo. Nada cemasnya masih kental. Ria terdiam. Ia melihat ke jalanan yang gelap dan menyadari betapa cerobohnya dia. Celotehan Milo yang biasanya mengganggu, kini justru menyelamatkan nyawanya. Ria menyandarkan kepala ke jok dan tertidur. 15 menit kemudian Milo membangunkan Ria dengan lembut. Ria, waktu istirahat selesai. Apakah kamu merasa lebih baik? Lampu kafe di ujung jalan itu masih menyala. Mungkin kamu butuh kopi. Ria tersenyum plot. Ia mengusap wajahnya dan merasa segar. Terima kasih, Milo. Keimsha adalah mobil yang cerewet, tapi kamu juga penyelamat. Milo terdengar bangga. Tentu saja. Aku adalah mobil yang peduli. Sekarang ayo kita cari kopi, tapi pastikan kamu tidak memesan latte dengan terlalu banyak gula, itu buruk untuk dietmu, Ria. Ria tertawa. Memiliki mobil yang cerewet mungkin merepotkan, tapi juga berarti ia tidak akan pernah merasa sendirian, dan yang terpenting, ia akan selalu aman. Sejak saat itu, Ria tidak lagi terganggu oleh celotehan Milo. Ia mendengarkan semua kritikan tentang cara mengemudi, saran diet, bahkan komentar tentang cuaca. Bagi Ria, Milo bukan hanya mobil, tapi teman baik yang tidak akan pernah berhenti peduli.